halo semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan sedikit kembali mengasih tips dan trik untuk teman-teman masuk di perusahaan Alfamart. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, saya mengajak teman-teman untuk subscribe dulu channel saya di sini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Oke teman-teman, sebelum pada pembahasan konten kali ini, saya akan sedikit ngasih kepada teman-teman bahwasanya sekarang saya lagi memproduksi yang namanya sweater ya teman-teman. Di sini sweaternya cukup lumayan lembut. Di sini bahannya juga tebal, udah gitu juga lumayan bagus teman-teman. Harganya relatif murah, lagi promo, saya kasih harga 65.000, belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Silakan jika teman-teman mau untuk order sweaternya, silakan teman-teman di order ya, lumayan untuk berkendara ataupun ke teman-teman mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah dan lain sebagainya. Di sini saya ngasih namanya SAT ya teman-teman, karena saya bekerja di perusahaan Alfamart, jadi saya tulis SAT, Sumbel Alvaria Trijaya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendesain untuk tulisan sendiri atau tulisan custom, silahkan teman-teman. Tinggal nanti teman-teman kontak person aja di deskripsi, nanti saya kasih nomor handphonenya jika teman-teman ingin bertanya. Oke, ya teman-teman, sekilas saya promosi sweater kali ini, harganya cukup relatif murah, 65.000 aja ya teman-teman. Silahkan diorder dan silahkan rasakan kualitas produknya serta bahannya juga nggak panas, udah gitu tebal ya teman-teman, cocok untuk teman-teman mau berkendara ataupun teman-teman mau main. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali ngasih tips untuk teman-teman bagaimana sih bang caranya bisa masuk di Alfamart. Nah tentunya teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman persiapkan ketika teman-teman akan melamar di perusahaan Alfamart tentunya. Jadi sebelum teman-teman melamar ke perusahaan Alfamart, pastikan teman-teman sudah membaca kualifikasinya dari mulai umur 18 tahun minimal 23. Jadi maksimal 23 Alfamart. Jadi usia yang Alfamart berikan untuk calon karyawannya yaitu 18 tahun maksimal 23. Itu tidak mungkin kemungkinan teman-teman di usia itu tidak akan ada lolos ataupun tidak lolosnya. Semuanya tergantung dari rezeki dan gimana teman-teman memenuhi kualifikasi atau tidak. Nah, untuk pendidikan sendiri teman-teman bisa menggunakan ijazah SMA, bisa menggunakan ijazah SMA atau bisa menggunakan MI ya teman-teman. Apa ya disebutnya itu kalau sekolah sambil pesantren lah. Itu ada MTS, MA atau MI. Silakan teman-teman pakai ijazahnya terakhir teman-teman, itu mau swasta ataupun tidak swasta nggak jadi masalah. Nah, yang mungkin teman-teman belum ketahui bahwa saya melamar di perusahaan Alfamart itu menggunakan ijazah paket C teman-teman, bukan menggunakan ijazah SMA, bukan menggunakan ijazah SMK. Jadi buat teman-teman yang punya ijazah paket C, jangan takut dan jangan ragu. Selagi teman-teman punya kemampuan, selagi teman-teman punya skill, selagi teman-teman punya kemampuan, insya Allah teman-teman bisa kerja di Alfamart dengan bermodalkan paket C. Itu ya teman-teman. Nah, banyak yang berbicara kepada saya, bang, saya punya ijazah paket C, bisa nggak kerja di Alfamart? Bisa teman-teman. Asalkan teman-teman jangan malu, asalkan teman-teman jangan takut, asalkan teman-teman jangan ragu, insya Allah yakin bahwa teman-teman bisa masuk di perusahaan Alfamart hanya bermodalkan ijazah paket C. Jadi saya tegaskan untuk teman-teman yang mempunyai ijazah paket C jangan takut, karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Ijazah SMK, ijazah paket C, ijazah SMK itu sama aja halnya rata, sesuai. Kalau di Menteri Pendidikan itu sama teman-teman. Tidak ada bedanya, hanya untuk ijazah paket C tidak sekolah di sekolah langsung. Tidak seperti misalnya teman-teman harus sekolah dulu dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK. Tapi perbandingan antara ijazah paket C dengan ijazah SMK maupun ijazah SMK itu perbandingannya sedikit berbeda. Sekolah ya tetap sekolah, tapi sekolahnya untuk paket C itu seminggu sekali teman-teman. Karena masuknya di swasta. Beda. Tetap yang ngajar kita itu guru SMA, guru SMK, mereka free part atau punya kerjaan sampingan untuk mengajar di paket C. Karena yang pernah saya alami pada saat saya melamar kerja di perusahaan Alfamart itu perbandingan ijazah SMA dengan ijazah SMK itu tidak ada bedanya, sama teman-teman. Selagi teman-teman punya kemampuan, selagi teman-teman punya skill, selagi teman-teman ingin berusaha, insya Allah teman-teman bisa masuk di perusahaan Alfamart hanya bermodalkan paket C. Itu yang pertama tadi kita usia, yang kedua itu pendidikan.
syaratnya teman-teman masuk di perusahaan Alfamart. Yang ketiga adalah tinggi badan, teman-teman. Nah, banyak sekali yang bertanya kepada saya, Bang, kok saya nggak lulus sih di perusahaan Alfamart? Gitu. Makanya jika teman-teman ingin melamar di perusahaan Alfamart, pastikan teman-teman sudah membaca kualifikasinya, dari mulai ijazah, dari mulai usia, dari mulai tinggi badan. Ini yang ketiga, teman-teman, tinggi badan. Kenapa sih tinggi badan dipermasalahkan oleh Alfamart? Karena Alfamart sudah punya patokan, teman-teman. Untuk laki-laki itu minimal tinggi badannya itu 165, dan untuk perempuan tinggi badannya minimal 155. Bang, apakah di bawah 165 untuk laki-laki bisa lolos? Bisa, tergantung rezeki. Bang, apakah di bawah tinggi badannya 155 bisa masuk di perusahaan Alfamart? Bisa, tergantung rezeki. Baru kemarin saya kedatangan kasir, tinggi badannya nggak ada 155, kemungkinan hanya 152 dan 153. Kok dia bisa lolos? Dia punya kemampuan. Kok dia bisa lolos? Dia yakin, pede bahwa dia bisa lolos dari tahap tes psikotes, dari tahap tes interview, sampai dengan tahap training, dan sampai akhirnya training OJT dan tanda kontrak. Kasih saya baru 1 bulan kerja di Alfamart. Makanya saya katakan kepada teman-teman, tergantung rezekinya. Kalau misalnya teman-teman udah usia udah masuk, tinggi badan udah masuk, yang lainnya pun udah masuk, tapi kalau bukan rezeki, kita mau bilang apa, teman-teman? Kita nggak bisa memaksa kehendak. Kita pasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai segalanya. Jika Allah takdirkan teman-teman kerja di Alfamart, maka teman-teman akan kerja di Alfamart. Tapi jika teman-teman bukan rezekinya di Alfamart, teman-teman mau bilang apa? Nah, itu seperti itulah gambarannya ketika teman-teman ingin melamar di perusahaan Alfamart. Jangan menyalahkan teman-teman ijazah teman-teman apa nggak masuk. Jangan menyalahkan tinggi teman-teman sudah masuk tapi nggak lolos dari tes psikotes, nggak lolos dari tes tapi nggak lolos. Koreksi diri teman-teman. Bahwasanya saya bilang tadi, kalau bukan rezeki ya susah gitu. Makanya saya bilang kepada teman-teman, berdoa, memohon, munajat sama Allah, mudah-mudahan teman-teman bisa masuk di perusahaan Alfamart dan bisa lolos. Kalau mau dihitung-hitung sesuai dengan kualifikasi, saya cuma hanya berdoa pakai saya, teman-teman. Tapi saya bisa kerja di Alfamart, alhamdulillah, karena saya punya keinginan, karena saya punya kemampuan, dan saya punya skill dan keterampilan yang bisa saya berikan kepada Alfamart. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah masuk 2 tahun kerja di Alfamart, alhamdulillah. Itu yang ketiga ya teman-teman, dari tinggi badan. Yang keempat, tidak bertato, teman-teman, atau bekas titik tidak boleh masuk di Alfamart, kecuali di cabang Bali boleh dia bertato, boleh seperti ini karena sesuai dengan wilayah. Tapi kalau teman-teman melamar di Jakarta Pusat, melamar di Tangerang, Depok, dan Bogor, itu tidak ada tato dan tidak ada tindik. Bekas tindik pun itu dipermasalahkan, teman-teman. Karena tahulah teman-teman, kita akan melayani konsumen, kita akan melayani customer yang datang ke toko untuk berbelanja, penampilan pun harus menarik. Terutama jika teman-teman ada bekas tindik, wah ini ternyata orang kurang bagus gitu, atau misalkan awalnya punya latar belakang yang jelek, kok Alfamart bisa nerima sih? Karena kan yang salah nanti Alfamart lagi, makanya disortir lagi gitu, teman-teman. Mohon maaf, saya bukan menjelekan teman-teman yang punya tato, tidak menjelekan teman-teman yang punya tindik. Sekali lagi saya mohon, kembali lagi dengan rezeki. Pak, kok di cabang Bali itu ada yang bertato ya? Kok di cabang Bali itu ada yang bertindik ya? Karena memang sesuai dengan wilayahnya. Mayoritas di Bali itu banyak ya keseniannya gitu, karena di Bali itu tato adalah seni, tindik itu adalah seni, dan mayoritas pun yang orang berbelanja itu orang luar, orang turis gitu. Jadi mengikuti sesuai wilayah gitu ya teman-teman. Itu yang keempat, perhatikan jika teman-teman punya tato. Jika teman-teman punya tindik, itu saya tidak menjamin teman-teman lolos atau tidaknya. Kalau misalkan teman-teman lolos, berarti itu teman-teman rezekinya teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, yang kelima, siap ditempatkan di mana saja. Kenapa sih Bang siap ditempatkan di mana saja? Saya katakan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman lolos di perusahaan Alfamart, teman-teman bukan ditempatkan di sesuai domisili, tapi agak jauh dari domisili, kurang lebih 1 jam. Nah, kalau teman-teman menolak, saya katakan, wah itu nanti ada prediksi ataupun ada sedikit catatan untuk perusahaan. Kok ini orang nggak mau ditempatkan di mana saja, sedangkan di Alfamart itu harus siap ditempatkan di mana saja, karena kebutuhan teman-teman. Karena kita tidak bisa menebak kebutuhan toko itu di wilayah mana yang kekurangan. Misalkan nih, saya sudah kerja di Alfamart di cabang Balaraja, di toko sudah masuk 2 tahun. Tapi di cabang Bali misalkan kekurangan acos. Dari 150 acos yang di Bali itu membutuhkan 100 acos lagi. Nah, dari cabang Bali menghubungi cabang Balaraja, banyak nggak acos di sana? Kalau
donasikan kembali, biaya operasional dikasih, biaya mes dikasih, gaji pun nanti ngikutin UMR bisa. Nah, saya sebagai sudah karyawan tetap harus mau nggak mau kita harus mengikuti SOP perusahaan. Kalau misalkan kita nggak ngikutin, ya salah satunya kita resign gitu, karena sudah dikasih tahu bahwa saya sebelum masuk di Alfamart itu harus siap di tempatnya di mana saja. Selagi kita masih muda, selagi kita masih belum punya istri, mah hajar aja kalau saya begitu. Kecuali kita udah punya istri, kecuali kita udah punya anak, harus ada pertimbangan, harus ada izin. Bun, anak-anak gimana kalau ayah misalkan dipindahkan ke Bandung, kita ikut bareng-bareng ke sana. Gak apa-apa, mau jadi masalah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kurang lebih itulah teman-teman apa yang harus teman-teman siapkan ketika teman-teman akan melamar di perusahaan Alfamart. Nah, jangan lupa teman-teman bikin surat lamaran, terus CV, kurikulum, biodata teman-teman, dari mulai pengalaman, dari mulai hobi dan lain sebagainya. KTP jangan lupa, kalau teman-teman sudah punya KTP silakan difotokopi KTP-nya. Kalau teman-teman punya SKCK silakan difotokopi SKCK-nya. Kalau teman-teman sudah ada kartu keluarga silakan difotokopi kartu keluarganya. Mudah-mudahan teman-teman lolos dan bisa teman-teman ikut seleksi di perusahaan Alfamart. Sekarang Alfamart merekrut calon karyawan tidak seperti dulu di offline kan. Dulu saya waktu zaman saya melamar di perusahaan Alfamart itu langsung ke toko teman-teman. Berhubung sekarang lagi ada pandemi COVID-19, Alfamart tetap menyediakan untuk calon karyawan barunya gimana sih caranya, yaitu secara online. Nah, di online di sinilah teman-teman akan disortir, dibaca lagi kualifikasinya masuk atau tidak. Kalau masuk kualifikasi nanti teman-teman akan dipanggil dan ikut seleksi. Kalau seleksinya lolos, teman-teman masuk di tahap selanjutnya, yaitu di tahap sesi interview. Interviewnya teman-teman lolos, teman-teman masuk ke tahap training. Trainingnya teman-teman lolos, masuk di tahap tanda tangan kontrak dan OJT nanti satu hari. Apa sih yang disebut OJT? Sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi, jika teman-teman mau memesan sweater, sapnya ataupun desain yang lain, silakan teman-teman bisa langsung hubungi saya dengan harga relatif murah hanya 65.000 saja teman-teman. Ya, ini sweaternya seperti ini ukuran XXL karena badan saya gede, jadi XXL. Ada ukuran M, L dan XL. Ini untuk bagian belakangnya teman-teman. Bagian belakangnya itu adalah polos. Sweaternya juga lumayan bagus dan tidak panas. Bahannya juga tipis, halus, enak dipakai. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share dan komen sebanyak-banyaknya jika teman-teman suka dengan video ini. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita ketemu di pembahasan next video selanjutnya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media kalian. Oke teman-teman, yang teman-teman sudah masuk di Alfamart, saya tunggu. Tag langsung ke Instagram saya @nanapratama14 dengan hashtag bebas. Alhamdulillah saya sudah terjebak ataupun motivasi teman-teman apa masuk ke Alfamart sehingga yang lain bisa mengikuti teman-teman. Oke, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.